Assalamualaikum. Nah, untuk soal nomor 1, kita disuruh untuk membuktikan pernyataan 2 dipangkatkan N lebih dari atau sama dengan N pangkat 2, di mana anggota bilangan N lebih dari atau sama dengan 4. Nah, di sini kita mengetahui di mana N itu dipangkatkan 2 lebih dari atau sama dengan 2 dipangkatkan N, di mana kita memiliki N lebih dari atau sama dengan 4. Bagaimana cara penyelesaiannya? Pertama, kita membuktikan bahwa N dipangkatkan 2 lebih dari atau sama dengan 2 pangkat N, dan N lebih dari atau sama dengan 4, dan juga N sama dengan 4. Nah, kita bisa langsung mensubstitusikan nilai N yang sama dengan 4, yaitu 4 lebih dari atau sama dengan 2 pangkat 4 lebih dari atau sama dengan 16. Maka 16 lebih dari atau sama dengan 16, atau bisa kita tulis 16 sama dengan 16. Untuk soal nomor 2, kita disuruh untuk mencari N pangkat 3 ditambah dengan N tambah 1 pangkat 3 ditambah dengan N tambah 2 dipangkatkan 3 itu dapat dibagi 9 atau habis dibagi 9. Kita misalkan jika N itu sama dengan 1, maka masukkan nilai 1 untuk persamaan N pangkat 3 ditambah N tambah 1 pangkat 3 ditambah N tambah 2 pangkat 3. Nah, kita akan dapatkan 1 pangkat 3 ditambah 1 tambah 1 pangkat 3 ditambah 1 tambah 2 dipangkatkan 3, itu sama dengan 1 ditambah 8 tambah 27 itu sama dengan 36 yang akan habis dibagi 9. Nah, yang kedua, kita akan misalkan N itu sama dengan K. Maka K pangkat 3 ditambah K tambah 1 pangkat 3 ditambah K tambah 2 pangkat 3 itu juga harusnya habis dibagi 9. Cara yang terakhir yaitu kita misalkan N itu sama dengan K tambah 1. Maka K tambah 1 pangkat 3 ditambah K tambah 2 pangkat 3 ditambah K tambah 3 pangkat 3 itu sama dengan K pangkat 3 ditambah. Nah, kemudian ketika N sama dengan K tambah 1, maka K tambah 1 pangkat 3 ditambah K tambah 2 pangkat 3 ditambah K tambah 3 pangkat 3 itu akan mendapatkan hasil K pangkat 3 tambah 3K pangkat 2 dikalikan dengan 3 tambah 3K dikalikan dengan 3 pangkat 2 ditambah dengan 3 pangkat 3 yang akan mendapatkan hasil K pangkat 3 ditambah dengan 9K pangkat 2 ditambah 27K, kemudian ditambahkan lagi dengan 27. Nah, untuk soal nomor 3, misalkan A dan B bilangan real, buktikan bahwa A tambah X sama dengan B itu memiliki solusi unik, yaitu X sama dengan minus A tambah B. Nah, kita misalkan A dan B itu adalah sembarang bilangan real, dan A tambah X itu sama dengan B. Langkah pertama, jelas bahwa X0 sama dengan minus A tambah B dengan memiliki solusi A tambah X sama dengan B. Nah, karena itu A tambah X0 itu sama dengan A ditambah dengan minus A tambah B itu sama dengan A tambah minus A tambah B itu sama dengan 0 tambah B sama dengan B. Nah, kenapa dapat 0? Itu karena A ditambah dengan minus A itu kan hasilnya A kurang A, berarti nanti hasilnya 0. Maka menunjukkan X1 sama dengan X0, di mana A tambah X1 sama dengan B, minus A itu ditambah dengan A tambah X1 itu sama dengan minus A tambah B. Kemudian minus A tambah A ditambah dengan X1 itu sama dengan minus A tambah B. Kemudian kayak tadi minus A tambah A itu kan sama dengan 0, sehingga kita hanya mendapatkan X1 sama dengan minus A tambah B, sehingga X1 itu sama dengan minus A tambah B. Maka terbukti bahwa untuk sembarang bilangan real A dan B itu memiliki solusi unik, yaitu X sama dengan minus A tambah B.
Untuk soal nomor 4, kita disuruh untuk membuktikan bahwa jika A kurang dari atau sama dengan B dan C kurang dari D, itu maka A tambah C kurang dari B tambah D. Nah, kita permisalkan A kurang dari atau sama dengan B dan juga C kurang dari D. Nah, hal ini berarti ketika B kurang A, elemen anggota positif gabung dengan 0 dan D kurang C elemen bilangan positif. Yang pertama, jika B kurang A dan D kurang C elemen bilangan positif, maka B kurang A ditambah dengan D kurang C itu sama dengan B tambah D kurang A tambah C elemen bilangan positif. Nah, untuk yang kedua, jika B itu dikurang dengan A itu sama dengan 0, maka D kurang C itu sama dengan D kurang C tambah 0. Sama dengan D kurang C tambah B kurang A sama dengan B tambah D dikurang dengan A tambah C elemen bilangan positif. Sehingga kita dapatkan B tambah D dikurang A tambah C elemen bilangan positif. Maka A tambah C kurang dari B tambah D. Untuk soal terakhir, misalkan A elemen bilangan R, itu kita harus menunjukkan bahwa nilai mutlak A itu sama dengan akar dari A pangkat 2. Yang pertama, jika A lebih dari 0, maka akar dari A pangkat 2 itu sama dengan A sama dengan nilai mutlak A. Yang kedua, jika A sama dengan 0, maka akar dari A pangkat 2 itu sama dengan akar 0 sama dengan 0, maka sama juga dengan nilai mutlak A. Yang terakhir, jika A kurang dari 0, maka akar A pangkat 2 itu sama dengan minus A sama dengan nilai mutlak A. Jadi, nilai mutlak A itu sama dengan akar dari A pangkat 2.